Pernah nggak kamu merasa dijauhi hanya karena memilih hidup dalam kebenaran? Atau mungkin kamu pernah dicemooh, bahkan dihina hanya karena iman kalian? Karena memilih untuk hidup dalam prinsip kebenaran Kristus. Saya juga pernah, dan saya tahu rasanya. Berat. Tapi, tahukah kamu bahwa Yesus bilang, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Nah, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang penting banget. Jangan takut dibenci. Karena kalau kamu tahu apa yang Tuhan janjikan di balik semua kebencian itu, saya jamin kamu nggak akan gentar lagi. Saya masih ingat waktu saya mulai hidup lebih serius dalam iman. Saya memutuskan untuk nggak kompromi sama hal-hal yang saya tahu salah. Tahu nggak yang terjadi? Banyak orang bilang saya sok suci. Ada yang bilang saya fanatik. Dan beberapa teman malah menjauh. Jujur, itu sakit. Tapi disinilah kuncinya. Dunia membenci bukan karena siapa kita, tapi karena siapa yang ada di dalam kita. Yesus sendiri bilang, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku." Itu tertulis dalam Yohanes 15 ayat 18. Dunia ini nggak nyaman sama terang, karena mereka lebih suka tinggal dalam gelap. Bayangin ini. Kamu adalah lilin kecil di ruangan gelap. Terangmu menyinari. Tapi buat beberapa orang itu mengganggu. Mereka nggak suka kalau gelapnya terbongkar. Makanya jangan heran kalau mereka menolak kamu. Apabila kamu sebagai pekerja kantor yang menolak berkompromi dalam korupsi kecil, kamu mungkin dicemooh, dijauhi, atau bahkan dipecat. Tetapi keberanian itu mencerminkan iman yang berakar kuat dalam Kristus. Tapi saya mau kasih tahu kamu satu hal yang penting banget. Pastikan bahwa kebencian itu datang bukan karena kejahatan, kesalahan, atau perilaku burukmu. Kalau dunia membenci kamu, itu tanda kamu ada di jalan yang benar. Gimana caranya kita bisa tetap kuat? Yuk, kita bahas. Waktu saya pertama kali membaca Matius 5 ayat 10-12 ini, jujur saya bingung. Kok Yesus bilang kita berbahagia kalau dianiaya? Tapi makin saya renungkan, saya sadar kebenaran ini bukan tentang penderitaan itu sendiri. Ini tentang siapa kita di mata Allah. Lihat deh, Yesus bilang, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Artinya, kebencian dunia itu nggak mengubah fakta bahwa kamu anak Allah. Dunia bisa membencimu, tapi itu nggak bisa menghapus identitasmu di mata Tuhan. Ingat ini, perjalanan hidup kita adalah maraton, bukan sprint. Dunia mungkin akan mencoba menjatuhkan kita. Tapi fokus kita bukan di sini. Fokus kita adalah upah besar yang dijanjikan Tuhan di kekekalan, di sorga. Jadi gimana caranya kita menghadapi kebencian ini tanpa menyerah? Saya punya jawabannya di segmen berikutnya. Waktu dunia membenci kita, insting pertama kita adalah melawan, kan? Tapi Yesus ngajarin hal yang berbeda. Dia bilang, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius 5 ayat 44.
Kedengarannya mustahil. Saya juga pikir begitu dulu. Tapi tahu nggak, waktu kita balas kebencian dengan kasih, itu bikin dunia bingung. Saya pernah dengar cerita tentang Connie ten Boom, seorang wanita Kristen di Belanda yang membantu orang Yahudi selama Perang Dunia Kedua. Dia dikhianati, dipenjara, bahkan kehilangan keluarganya. Tapi setelah perang, dia memutuskan untuk memaafkan orang yang menyiksanya. Bayangin itu, kebencian mereka nggak bisa menghancurkan kasih Tuhan di dalam dirinya. Kamu bisa seperti Kori. Dunia mungkin membenci, tapi kamu punya kasih yang jauh lebih besar. Kebencian bisa jadi peluang untuk menunjukkan terang Kristus. Tapi saya tahu itu nggak mudah. Jadi, gimana kita punya kekuatan untuk itu? Saya punya tips praktis buat kamu. Yang pertama, fokuskan hati kamu pada janji Allah. Matius 5 ayat 12 bilang, "Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga." Ingat, apapun yang kita alami di dunia ini cuma sementara. Yang kekal adalah janji Tuhan. Kedua, berdoalah untuk kekuatan. Kamu gak bisa menghadapi kebencian dunia sendirian. Tapi bersama Roh Kudus, kamu bisa. Mintalah kekuatan untuk tetap berdiri teguh. Ketiga, tetaplah mengasihi. Ketika kamu mengasihi orang yang membenci kamu, itu seperti menuangkan bara api di atas kepala mereka. Roma 12 ayat 20. Kasih akan membingungkan mereka dan mungkin mengubah mereka. Sebagai penutup, saya mau ajak teman-teman mengenal satu tokoh inspiratif yang namanya William Wilberforce. Dia seorang politisi Inggris di abad ke-18. Dan dia hidup di zaman di mana perbudakan adalah hal yang biasa. Bayangin, jutaan orang diperdagangkan seperti barang, diperlakukan tanpa nilai kemanusiaan. Tapi Wilberforce memutuskan untuk berdiri melawan praktik ini. Saat itu, perjuangannya bukanlah hal yang mudah. Dia dihina, dicemooh, dan bahkan dianggap ancaman oleh banyak orang kaya yang berkuasa yang diuntungkan oleh perdagangan budak. Teman-temannya memperingatkan dia, bahkan beberapa orang mendesaknya untuk mundur karena terlalu berbahaya. Tapi Wilberforce tahu bahwa dia dipanggil Tuhan untuk hal ini. Satu hal yang membuat dia bertahan adalah imannya kepada Tuhan. Dalam catatan hariannya, dia pernah menulis, "Tuhan telah meletakkan di hati saya tujuan besar ini, menghapus perbudakan." Dia tahu bahwa apa yang dia perjuangkan mungkin tidak akan membuatnya populer, bahkan bisa membahayakan karir politiknya. Tapi dia memilih menaati Tuhan daripada menyerah pada ketakutan akan kebencian manusia. Perjuangan Wilberforce berlangsung selama puluhan tahun. Tapi di tahun 1807, dia berhasil meyakinkan parlemen Inggris untuk menghapus perdagangan budak. Itu kemenangan besar, tapi perjuangan belum selesai. Barulah di tahun 1833, 3 hari sebelum Wilberforce meninggal dunia, parlemen akhirnya menghapus perbudakan di seluruh kerajaan Inggris. Saya selalu terinspirasi oleh Wilberforce. Dia adalah bukti nyata bahwa berdiri untuk kebenaran, meski dibenci, bisa mengubah dunia. Dia nggak takut untuk dibenci, karena dia tahu bahwa panggilannya datang dari Tuhan, dan upahnya lebih besar daripada penghargaan manusia. Wilberforce mengingatkan kita,
bahwa bahkan kebencian terbesar dari manusia tidak akan pernah bisa menghentikan rencana besar dari Tuhan. Jadi teman-teman, jangan takut untuk dibenci ketika kalian berdiri untuk sesuatu yang benar. Siapa tahu, seperti Wilberforce, kalian juga bisa menjadi alat perubahan bagi dunia ini. Hidup dalam kebenaran akan menghadapi kebencian. Tapi Yesus telah memberikan teladan, penghiburan, dan janji bahwa kebencian itu bukanlah akhir. Jadi teman-teman, jangan takut untuk dibenci. Dunia boleh membenci kita, tapi Tuhan mengasihi kita. Dunia boleh mencela, tapi Tuhan menyebut kita berharga. Dan ingat, kebencian dunia adalah bukti bahwa kita sedang hidup dalam terangnya dan tanda kita sedang berjalan bersama Tuhan. Apakah Anda siap untuk berdiri bagi Kristus? Bahkan jika dunia membenci Anda. Jangan takut, karena Allah telah mengalahkan dunia. Yohanes 16 ayat 33. Kamu gak sendiri. Tuhan bersamamu, dan saya di sini untuk menguatkanmu. Kalau kamu merasa terberkati dengan pesan ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Pintu Berkat. Mari kita jadi terang di dunia yang gelap ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.